Beberapa hari terakhir masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan mengenai Padepokan Dimas Kanjeng di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ribuan personil polisi dan TNI bersenjata lengkap menjemput paksa pemimpin Padepokan Taat Pribadi pada September lalu. Drama penangkapan diwarnai aksi para santri yang berupaya menghalang-halangi petugas. Taat Pribadi yang berhasil ditemukan di sekitar Masjid Padepokan dibawa ke markas Polda Jatim di Surabaya. Taat Pribadi ditangkap terkait kasus pembunuhan terhadap korban Abdul Ghani dan Ismail yang tak lain adalah mantan santrinya sendiri. Pasca penangkapan tersebut, Padepokan Dimas Kanjeng semakin ramai diperbincangkan halayak setelah video proses pencairan uang gaib oleh Taat Pribadi beredar di dunia maya. Rupanya tak hanya menjadi tersangka kasus pembunuhan, pria berusia 46 tahun ini juga menipu banyak orang dengan modus penggandaan uang. Para korban tersebut berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan keterangan dari Humas Polri, Taat Pribadi meminta sejumlah mahar kepada calon korban yang uangnya ingin digandakan. Namun setelah korban menunggu dalam waktu cukup lama, uang tersebut tak juga dicairkan. Hingga kini setidaknya 8 korban sudah melapor ke Mapolres Probolinggo. Para korban mengaku ditipu dengan angka bervariasi mulai dari jutaan hingga miliaran rupiah. Dalam waktu dekat, tim penyidik di Treskrimum Polda Jatim juga akan memeriksa politisi Marwah Daud Ibrahim selaku Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng sebagai saksi terkait kasus penipuan tersebut. Cendekiawan yang telah bergabung menjadi santri Taat Pribadi sejak 2011 silam ini tidak setuju jika Taat Pribadi dituduh melakukan praktek penipuan bermodus penggandaan uang. Ia mengaku yakin dengan ilmu gaib yang dimiliki Taat Pribadi berupa kemampuan memindahkan dan memunculkan uang melalui tangan. Kasus pembunuhan dan penipuan di Padepokan Dimas Kanjeng hanyalah satu dari sekian kasus lainnya yang semakin memperparah citra buruk Padepokan di mata masyarakat. Sebelumnya, publik juga sempat dihebohkan dengan penangkapan Ketua Padepokan Brajamusti, yaitu Gatot Brajamusti, saat sedang melakukan pesta sabu di Hotel Golden Mataram Lombok pada akhir Agustus lalu. Penangkapan tersebut turut mengungkap sejumlah kasus lainnya, yaitu kepemilikan senjata api dan hewan langka, serta yang paling menggemparkan adalah dugaan kasus tindak asusila berupa pencabulan dan pemerkosaan terhadap sejumlah wanita yang sebagian diantaranya masih di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gatot mengaku pernah melakukan pesta seks di padepokannya. Gatot menggunakan aspat, salah satu jenis sabu, sebelum bersetubuh dengan para korbannya. Polisi telah memeriksa 9 orang saksi terkait kasus tersebut, termasuk artis Elma Tiana dan Reza Artamevia. Di dunia maya, masyarakat juga dikejutkan oleh kasus pembunuhan dengan iming-iming mendapatkan harta secara instan yang dilakukan oleh seorang dukun palsu di Depok bernama Anton Herdianto. Selama setahun terakhir, pria berusia 32 tahun tersebut membuat sebuah grup Facebook yang diberi nama Padepokan Satrio Aji Danur Wenda. 1 Oktober 2016, Anton nekat menghabisi nyawa 2 orang pengikutnya, yaitu Sandy Eko Budianto dan Ahmad Sanusi, karena ingin menguasai harta mereka. Kepada kedua lelaki tersebut, Anton mengaku bisa menarik emas batangan apabila mereka bersedia menyerahkan sejumlah mahar dan melakukan serangkaian ritual. Saat Anton mengajak keduanya melakukan ritus di kampung Serap Sukmajaya, Depok, Anton memberikan minuman kopi yang telah ditaburi racun potasium sianida kepada kedua korban. Sandy dan Sanusi pun tewas beberapa menit setelah meminum kopi beracun tersebut. Polisi berhasil menangkap Anton di Tulang Bawang, Lampung pada 2 Oktober lalu. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa keris, jimat, emas batangan palsu, kulit harimau, mani gajah, dan beragam barang klinik lainnya. Korban Anton lainnya yang bernama Sevi Rosa Winudin juga telah melapor ke Polresta Depok. Sama seperti korban lainnya, Sevi juga diminta Anton untuk membayar mahar sejumlah ratusan ribu rupiah dan melakukan ritus. Fenomena orang sakti di negeri ini tak jarang berujung pada berbagai tindak kejahatan yang meresahkan.
Terlepas dari persoalan siapa pelakunya dan siapa yang dirugikan, fenomena tersebut setidaknya menunjukkan bahwa sikap kritis dan budaya berpikir rasional masih cenderung diabaikan oleh masyarakat kita.